Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Martin Braithwaite berpisah dengan Barcelona dan bergabung dengan Espanyol. Sementara Manchester United kembali menang tanpa Ronaldo dan Maguire. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Pierre-Emerick Aubameyang bergabung ke Chelsea dengan kontrak selama 2 tahun. Lucunya, Aubameyang bakal datang ke Stamford Bridge dengan tato tim rival yakni Arsenal. Chelsea sepakat dengan Barcelona untuk mendatangkan Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang pun sudah tiba di London untuk menjalani rangkaian tes medis bersama skuad The Blues. Pemain asal Prancis Gabon ini diboyong oleh Chelsea dengan biaya transfer 14 juta euro. Menariknya, Chelsea juga menyertakan Marcos Alonso ke dalam penawarannya. Sementara itu, Aubameyang akan membela skuad The Blues sampai tahun 2024 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Chelsea pun akan melakukan pengumuman resmi secepatnya. Pierre-Emerick Aubameyang akan segera bergabung dengan Chelsea. Aubameyang direkrut Chelsea senilai 14 juta euro plus sang bek kiri Marcos Alonso. Tapi saat tiba di Stamford Bridge, Aubameyang digadang bakal canggung menemui rekan serta pelatihnya. Sebab Aubameyang masih punya tato Arsenal yang berada di lengan kanannya. Sebagai informasi, Arsenal merupakan rival bebuyutan Chelsea di Liga Inggris. Sementara itu pada tanggal 5 November nanti Chelsea akan bertanding melawan Arsenal. Manchester United resmi memperkenalkan Antony sebagai pemain anyar mereka. Kabarnya Manchester United memboyong Antony dengan biaya transfer sebesar 100 juta euro. Pemain asal Brazil ini akan membela Manchester United sampai musim panas 2027 dengan opsi tambahan 1 tahun. Antony menjadi pemain kelima yang bergabung dengan skuad Setan Merah. Sementara itu, Antony sudah resmi didaftarkan Manchester United. Antony pun berpeluang dimainkan saat pertandingan melawan Arsenal di akhir pekan nanti. Manchester City mendatangkan Manuel Akanji dari Borussia Dortmund dengan kontrak selama 5 tahun. Di klub Manchester lainnya ada Setan Merah yang pinjam Martin Dubravka dari Newcastle United. Manchester City resmi memperkenalkan Manuel Akanji ke publik. Bek tengah berusia 27 tahun ini didatangkan dari Borussia Dortmund dan diikat kontrak selama 5 tahun. Pemain yang sudah meraih 41 caps di timnas Swiss ini mengikuti mantan rekan setimnya yakni Erling Haaland. Sebab Haaland sudah merapat dan memperkuat skuad Citizen terlebih dahulu. Dalam wawancaranya, Akanji mengatakan kalau dia sangat senang dan gak sabar untuk bermain bersama Manchester City. Baru-baru ini beredar pemberitaan soal hubungan asmara Kylian Mbappe. Kurir dello Sport mengklaim kalau bintang PSG ini tengah menjalin hubungan dengan seorang model bernama Ines Rau. Hal ini bermula saat foto keduanya yang menghabiskan waktu bersama di kapal pesiar beredar. Sejak saat itu kedekatan mereka sebagai sepasang kekasih semakin tersebar. Uniknya, Ines Rau merupakan seorang transgender yang dikenal sebagai aktivis yang sering menyuarakan hak transgender lainnya. Selain itu, dia juga merupakan seorang model untuk cover majalah Playboy. Manchester United resmi mendatangkan Martin Dubravka dari Newcastle United sebagai pemain pinjaman. Skuad Setan Merah akan meminjam Dubravka selama 1 musim. MU pun membayar 2 juta euro untuk memboyongnya ke Old Trafford. Selain itu, The Red Devils juga memasukkan opsi pembelian pada tahun 2023 dengan harga 6 juta euro. Erik ten Hag mendatangkan Dubravka sebagai pelapis dari David De Gea. Selain itu, Dubravka akan menjadi pemain terakhir yang direkrut Manchester United saat ini. Benfica mendatangkan Julian Draxler sebagai pinjaman selama 1 musim. Kita jauh ke Spanyol guys, ada Martin Braithwaite yang berpisah dari Barcelona dan langsung bergabung dengan Espanyol. Benfica resmi memperkenalkan Julian Draxler sebagai pemain terbarunya. Pemain berusia 28 tahun ini didatangkan dari Paris Saint-Germain dengan status pemain pinjaman. Draxler akan membela Benfica selama 1 musim ke depan dengan nomor punggung 19. Setelah kedatangan Carlos Soler dan beberapa pemain baru lain, PSG langsung cuci gudang. Hasilnya skuad Les Parisiens harus melepas sejumlah pemain lama mereka termasuk Draxler. Barcelona dan Martin Braithwaite sepakat untuk mengakhiri kontrak mereka. Barcelona pun akan membayar kompensasi sekitar 150.000 euro untuk pemutusan kontrak tersebut. Sementara itu, Braithwaite yang berstatus bebas transfer langsung pindah ke Espanyol. Striker berusia 31 tahun ini akan membela Espanyol sampai tahun 2025. Sementara itu, banyak yang yakin kalau Braithwaite akan mendapat lebih banyak kesempatan bermain di Espanyol. Hal ini sangat baik bagi Braithwaite agar bisa tampil di Piala Dunia 2022 nanti. Proses naturalisasi 2 pemain keturunan Indonesia yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh akhirnya mencapai tahap akhir.
Keduanya dilanjutkan ke Presiden Joko Widodo untuk disumpah menjadi warga negara Indonesia. Tapi sebelum itu DPR RI akan melakukan rapat terlebih dahulu bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sementara itu publik dibuat nggak sabar dengan hasil rapat tersebut. Sebab ini merupakan momen yang sudah dinantikan sejak lama. Sementara itu Ahmad dan Wolves diproyeksikan akan tampil di laga uji coba FIFA Matchday melawan Curacao akhir bulan ini. Next ada Marcelo yang dikabarkan bakal bergabung dengan Leicester City sebagai pengganti dari Wesley Fofana. Kita pindah ke Perancis, ada PSG yang menawarkan Neymar ke Chelsea. Marcelo dilaporkan akan bergabung dengan Leicester City. Rumor tersebut diklaim seorang jurnalis asal Spanyol yakni Martí Miras. Kabarnya Leicester bahkan mengebut pembelian Marcelo. Sebab Leicester baru kehilangan Wesley Fofana yang bergabung ke Chelsea. Manajemen berharap semua administrasi bisa rampung sebelum jendela transfer berakhir. Sementara itu langkah The Fox untuk mendatangkan Marcelo dianggap menjadi langkah yang tepat. Sebab Leicester sedang khawatir soal pelanggaran finansial fair play dan krisis keuangan. Paris Saint-Germain mencari jalan keluar untuk terhindar dari hukuman finansial fair play. Sebab mereka sudah menghabiskan pengeluaran sekitar 140 juta pound sterling. Untuk terhindar dari financial fair play, PSG menawarkan sang bintang asal Brazil yakni Neymar ke Chelsea. Tapi sepertinya kesepakatan ini bakal sulit terwujud. Sebab Neymar masih ingin bertahan dan bermain bersama Lionel Messi di Paris. Sementara itu di awal musim ini Neymar tampil gacor dengan mencetak 8 gol serta 6 assist. AC Milan memblokir langkah Chelsea untuk mendatangkan striker asal Portugal yakni Rafael Leao. Sebelumnya Scott the Blues sudah menawarkan proposal sebesar 80 juta euro. Tapi direktur AC Milan yakni Paolo Maldini dikabarkan gak senang dengan tawaran tersebut. Menurut Maldini, Chelsea harus membayar 150 juta euro sesuai dengan klausul pelepasan sang bomber. Sampai saat ini Chelsea belum mengajukan tawaran berikutnya. Artinya Leao akan tetap bermain bersama skuad Rossoneri. Barcelona tawarkan Jordi Alba ke berbagai klub karena sudah mendatangkan Marcos Alonso. Kita kembali ke Perancis guys, ada PSG yang mendatangkan gelandang Valencia yakni Carlos Soler. Barcelona mencoba menawarkan bek kiri mereka yakni Jordi Alba ke beberapa klub Eropa. Salah satunya dengan menawarkannya ke raksasa Serie A yakni Inter Milan. Dilansir dari Football Espana, Barcelona dan Inter Milan telah mencapai kesepakatan dalam peminjaman Jordi Alba. Inter Milan pun ikut membayar gaji Jordi Alba sebesar 40%. Tapi Jordi Alba sama sekali nggak tertarik dan menolak kesepakatan kedua klub tersebut. Keputusan Barcelona dalam menawarkan Jordi Alba cukup wajar mengingat mereka baru mendapatkan Marcos Alonso. Rencana PSG untuk melakukan cuci gudang pemain terus berlangsung. Terbaru skuad Les Parisiens melepas Lavrin Kurzawa ke klub Liga Primer yakni Fulham dengan status pemain pinjaman. Dalam kesepakatannya Kurzawa akan membela Fulham selama 1 musim. Di musim lalu Kurzawa benar-benar tersisih dari PSG. Buktinya dia cuma memainkan 1 laga di sepanjang musim. Kontrak Kurzawa pun akan berakhir di tahun 2023 atau setelah masa peminjamannya di Fulham selesai. Sementara itu Fulham menjadi klub ketiga dalam karir Kurzawa setelah PSG dan AS Monaco. PSG sangat aktif menjelang penutupan bursa transfer musim panas ini. Setelah mendatangkan Fabian Ruiz dari Napoli, kini mereka merekrut gelandang Valencia yakni Carlos Soler. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano menyebut kalau PSG menebus Soler seharga 18 juta plus bonus 3 juta euro. Soler sendiri sudah diincar direktur olahraga PSG yakni Luis Campos. Campos tertarik dengan Soler yang bisa tampil di berbagai posisi tengah. Sementara itu Soler menjadi rekrutan ke-6 PSG di musim panas ini setelah Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanchez, Nuno Mendes, dan Vitinha. Berita selanjutnya, Chelsea memboyong Denis Zakaria dari Juventus sebagai alternatif dari Edson Alvarez. Kita bertolak ke Liga Premier, ada Manchester United yang mengalahkan Leicester City di King Power Stadium. Chelsea sudah mencapai kesepakatan untuk meminjam Denis Zakaria dari Juventus. Kabarnya mereka juga menambahkan klausul pembelian pada akhir masa peminjaman. Zakaria pun akan menjalani tes medis di Turin pada malam waktu setempat. Kedatangan Zakaria seakan mengakhiri keinginan Chelsea untuk merekrut gelandang Ajax Amsterdam yakni Edson Alvarez. Sebelumnya Chelsea sudah mengajukan tawaran kepada Ajax sebesar 43 juta euro. Tapi skuad The Jordan menolak karena baru menjual Anthony ke Manchester United. Manchester United menjalani pertandingan pekan kelima Liga Primer melawan Leicester City. Bertanding ke Stadion King Power, skuad The Red Devil menang tipis dengan skor 1-0. Satu-satunya gol pada pertandingan tersebut dicetak oleh Jadon Sancho pada menit ke-23.
Sementara tim tuan rumah gagal mencetak satu pun gol balasan. Kemenangan ini membuat Manchester United naik ke peringkat 5 klasemen dengan mengkoleksi 9 poin. Sementara Leicester terjebak di dasar klasemen dan baru meraup 1 poin. Di musim ini, Cristiano Ronaldo dan Harry Maguire baru dimainkan Erik ten Hag sebagai cadangan. Padahal sebelumnya kedua bintang setan merah ini menjadi pemain andalan Manchester United. Pada musim lalu, Ronaldo menjadi andalan dengan mencetak 18 gol dalam 30 laga. Sementara Maguire di beberapa musim lalu tampil di 30 laga dan mencetak 1 gol. Anehnya MU justru bisa meraih kemenangan tanpa Ronaldo dan Maguire. Gak heran kalau Erik ten Hag bakal terus mencadangkan mereka. Hector Bellerin merapat ke Barcelona dan menjadi rekrutan ke-8 di musim panas ini. Sementara Braithwaite diperkenalkan oleh Espanyol dengan video yang kocak. Ditutup bursa transfer musim panas ini, Barcelona resmi mengamankan bek kanan Arsenal yakni Hector Bellerin. Hal ini disampaikan oleh jurnalis beken yakni Fabrizio Romano. Fabrizio menyebut kalau Bellerin mendandatangani kontrak peminjaman selama 1 tahun. Selain itu mereka nggak menambahkan klausul pembelian secara permanen. Kini Bellerin menjadi rekrutan ke-8 Xavi Hernandez. Sebelumnya mereka sudah merekrut Pablo Torre, Frank Kessie, Andreas Christensen, Raphinha, Robert Lewandowski, dan Jules Koundé. Liverpool mencapai kata sepakat dengan Juventus untuk meminjam Arthur Melo. Dalam kesepakatannya, Arthur akan berseragam skuad The Reds selama 1 musim ke depan. Liverpool sendiri mempercepat proses kepindahan Arthur pada menit-menit akhir bursa transfer. Hal ini dilakukan karena Jordan Henderson mengalami cedera pada laga melawan Newcastle United. Lini tengah Liverpool memang sedang dilanda badai cedera. Sebelumnya ada Naby Keita dan Thiago Alcantara yang juga harus menepi karena cedera. Marco Asensio dikabarkan telah menemui agennya yakni Jorge Mendes. Keduanya bertemu untuk mengkonfirmasi kalau Asensio akan tetap bertahan di Real Madrid. Keputusan Asensio untuk tinggal pun bukan tanpa sebab. Alasannya Asensio ingin dimainkan secara reguler agar bisa ikut membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2022 nanti. Sebelumnya Real Madrid sudah memasukkan nama Asensio ke dalam daftar penjualannya. Sayang gak ada satupun klub yang benar-benar serius mendatangkannya. AC Milan mendapatkan amunisi baru dengan meminjam Sergio Des dari Barcelona. Belum diketahui berapa biaya peminjaman yang harus dikeluarkan skuad Rossoneri, tapi mereka bisa mempermanenkan Des dengan harga 20 juta euro. Dalam kesepakatan peminjaman ini, AC Milan akan membayar gaji Des di musim ini secara penuh. AC Milan sendiri bergerak cukup aktif di jendela transfer kali ini. Sebelum memboyong Des, mereka juga sudah memboyong Divock Origi, Carlos De Ketelere, dan Malik Thiaw. Inter Milan menambah pemain di sektor lini belakang dengan merekrut Francesco Acerbi. Mereka memboyong Acerbi dari Lazio dengan status pinjaman selama 1 musim. Belum diketahui berapa biaya peminjaman yang harus dibayar oleh skuad Nerazzurri, tapi mereka akan menanggung seluruh gaji Acerbi selama masa peminjaman. Acerbi sendiri diminati langsung oleh sang pelatih Simone Inzaghi, sebab Simone sudah mengenal sang bek tengah sejak masih menangani Lazio. Martin Braithwaite baru saja resmi diperkenalkan klub barunya Espanyol. Kabarnya Braithwaite akan membela Espanyol dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Menariknya perkenalan pemain berusia 31 tahun ini terlihat begitu kocak. Dalam video yang dirilis akun resmi Espanyol, Braithwaite terlihat menjadi seekor burung besar berwarna putih. Video perkenalan yang sudah ditonton lebih dari 443.000 kali ini mendapat komentar dari netizen. Banyak yang menyebut kalau Braithwaite terlihat seperti badut. Willian resmi diperkenalkan Fulham sebagai pemain anyar mereka dengan status bebas transfer. Willian akan membela Fulham dengan kontrak berdurasi 1 tahun. Transfer ini seakan membawa Willian kembali ke Liga Inggris. Sebelumnya mantan pemain Chelsea dan Arsenal ini sudah memenangkan sejumlah trofi juara, termasuk 2 titel juara saat membela Chelsea di tahun 2013 sampai 2020. Selain itu, Willian juga membantu meraih gelar Liga Premier dan gelar Liga Eropa. Guys, kita baca komentar ini dari Jos F. Tambunan. Manchester City nggak rugi sudah membeli Haaland. Iya guys, kalau abang tadi kayaknya ngefans sama Haaland. Kalau kalian pemain favoritnya siapa? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.